ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa hadir dan duduk di acara diskusi kita hari ini, yaitu diskriminasi positif di sekolah kita SMK Negeri Kasumalang. Dan sebelum ke acara inti, marilah kita buka dulu acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya yaitu setelah pembukaan acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah karena sehubungan ada kepentingan tugas luar, jadi diwakili oleh Pak Hendra Irawan. Mangga Pak Hendra Irawan, waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru yang saya hormati, rekan-rekan CGP yang luar biasa hari ini telah memberikan motivasi dan semangat kepada kita, juga Bapak Ibu guru yang nampak hadir, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan hari ini menjadikan wasilah atau asbab kita sebagai amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya karena hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang melaksanakan tugas luar. Ada tugas ke Surabaya ya dalam kegiatan OSN. Hari ini saya mewakili beliau untuk membuka acara dispensasi budaya positif di sekolah kita. Yang mana program ini merupakan program wajib aksi nyata dari salah satu guru penggerak. Jadi harapan saya juga ini tidak hanya sebatas seremonial saja, tapi perlu kita dukung bersama, perlu kita implementasikan bersama, karena ini akan berdampak terhadap perilaku dan tingkah laku serta sikap siswa kita nanti di sekolah. Namun seperti apa program budaya positif di sekolah yang akan nanti Pak Sep sampaikan, nanti akan kita sampaikan bersama. Oleh karenanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan silakan Pak Sep untuk dilanjutkan dispensasi budaya positif di sekolah. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman guru penggerak tetap tergerak dan menggerakkan. Juga teman-teman yang mengikuti program guru penggerak, semoga merasa tergerak dan sehingga kita bersama-sama bergerak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan yang terhormat Pak Hendra Irawan yang telah memberikan sambutannya atas nama SMK Negeri Kasumalang. Dan untuk acara selanjutnya yaitu acara IKIP, izinkan saya Bapak Ibu untuk menyampaikan apa itu diskriminasi budaya positif di sekolah. Sebelum kita ke pembahasan modulnya, mari kita untuk mengkondusifkan kelas kita ya, acara diskusi kita kali ini. Mari kita buat dulu kesepakatan kelasnya mau seperti apa. Disiplin, ini contohnya disiplin dan tertib dalam mengikuti diskusi, saling menghargai dan menghormati pendapat, tertib ya. Handphone di silent. Ya, mungkin HP bapak ibu yang bawa HP di silent saja. Yang mau ke toilet silakan izin saja. Boleh sambil makan? Boleh, silakan. Kalau ada makanannya. Kalau ada makanan ya, sambil di boleh silakan. Kalau ada minumannya. Ya, sebelum kita ke pembahasan, mari kita pejamkan dulu mata, tarik nafas sehingga kita bisa relax dan nyaman di kelas ini dan bisa fokus mengikuti kegiatan kita kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari tutup matanya, lemaskan otot-ototnya, tarik nafas bareng-bareng, keluarkan sedikit-sedikit, tarik lagi, keluarkan pelan, ya, dari mulut keluarkan. Dari bawah, hati-hati. Satu kali lagi, tarik dulu nafasnya, keluarkan. Terima kasih, alhamdulillah. Sudah refresh.
Oke. Ya. Pembelajaran kita kali ini dibuka dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma itu sebuah pemikiran atau sistem ya, sebuah pendapat juga boleh. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi atau berbeda-beda ya, karena berpandangan bahwa murid itu punya kodrat alam dan kodrat zaman yang berbeda-beda. Jadi setiap anak atau murid kita tidak bisa disamakan ya. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasilanya dari mulai mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global, beriman dan bertakwa, itu nomor 1 ya. Selanjutnya mari Bapak Ibu kita tes penglihatan kita. Ini angka berapa menurut Bapak Ibu? Kalau menurut yang pandang belakang ini, yang depan mungkin melihatnya angka 6. Yang depannya lagi karena berhadapan 9. Ya. Sebenarnya kedua-duanya betul ketika di posisi masing-masing, tapi ketika di posisi yang lain pasti berbeda. Begitulah kita ketika memandang atau melihat atau berpendapat atau jangan sampai menjustifikasi bahwa si anak itu sama. Enggak. Kalau kita di posisi yang berbeda tentu akan berbeda pula ya. Oke, itu mungkin pada intinya. Oke, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma yang tadi itu stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, menurut Stephen R. Covey, ya ini seorang Principal Center Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, ya kita berjalan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, apabila kita ingin merubah anak kita secara perlahan, maka ubahlah sikap dan perilakunya terlebih dahulu. Namun bila kita ingin memperbaiki cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini menurut Stephen R. Covey ya. Nah, ini perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol. Ya, kalau realitas kebutuhan, ya menurut stimulus respon, realitas itu ya kebutuhan kita itu sama. Tetapi teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ya, menurut ada stimulus respon itu melihat anak itu sama. Ya, kalau kita contohkan seperti itu. Tetapi kalau untuk teori kontrol, anak itu berbeda karena memiliki masing-masing punya kodrat zaman dan kodrat alamnya pasti berbeda ya. Nanti apa itu kodrat zaman dan kodrat alam nanti juga terbahas. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Seperti contoh tadi ketika ada 2 orang melihat angka 6 kalau di sebelah sini, tetapi ketika di depannya bisa menjadi angka 9. Ini berbeda ya. Terus selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Karena pandangan orang lain tidak bisa kita robah seperti tadi. Kamu harus ikut saya, ini angka 6, nggak bisa itu. Kecuali orangnya pindah. Dan ketika kita pindah ke di posisi orang tersebut, maka angka 6 itu akan menjadi angka 9. Begitupun kita ketika kita menjadi seorang pendidik, beda dengan menjadi murid. Oh, murid ini, nah kita posisikan diri kita itu berusaha untuk memposisikan diri kita menjadi murid dulu, baru tahu karakter atau semuanya dari watak dan sebagainya. Dan selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau terkontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang murid itu bisa bolos atau kabur kenapa?
hujan mungkin karena pengen makan, pengen kebutuhan jasmaninya tidak terpenuhi, atau emang ini nanti berkaitan dengan kebutuhannya. Ya ada 5 kebutuhan pokok dibahas. Orang lain bisa mengontrol saya, ya. Tapi dokter kontrol hanya Anda yang hanya diri masing-masing yang bisa mengontrol dirinya masing-masing. Kita nggak bisa mengontrol semua murid, ya. Tapi murid-murid lah yang diri-diri mereka lah yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Ya mari kita contohkan, ambil sebuah benda yang Anda anggap berharga, ya. Berhadapan dulu, silakan. Berpasangan dulu dari Bu Dewi mungkin sama Bu Esin. Satu orang ganjil jauh. Ya, pegang, dan yang satu orang berusaha untuk membujuk atau memaksa, silakan. Yang penting benda yang teman depan Anda ini, Bapak Ibu ini bisa didapatkan, ya. Gimana caranya terserah. Ya, silakan mulai dari sekarang. Gak bisa dibujuk, Pak. Gak bisa, dipaksa, Bu. Oke, dapat. Yang nggak dapat, mana? Gagal berarti ya? Saya dapat, Pak. Ya, yang belum dapat tadi, kenapa mengambil teman Anda tidak mengasihkan barang berharganya kepada Anda atau Bapak Ibu? Kenapa? Ya, kenapa? Ayo, alasannya kenapa? Karena dia memiliki Karena saya cuma kontrol. punya satu ini, satu-satunya. Iya. Cuma satu-satunya. Ya, kalau dari yang Ibu membujuknya Kurang gimana? berusaha. Kurang berusaha. Oke, ada lagi? Saya tidak berhasil gitu Pak. Dan kenapa tidak berhasil? Bisa komunikasi ya. Padahal bisa dengan isyarat kan komunikasi. Bisa. Gimana? Isyaratnya Komunikasi kan bisa dengan Nah, iya. satu-satu. Oke, itu untuk teori kontrolnya bisa terbukti bahwa yang bisa mengendalikan diri kita hanya diri kita sendiri. Seperti tadi dicontohkan dengan teori bagaimana kepala tangan kita ya. Yang selanjutnya itu saya bisa mengontrol orang lain. Kalau ini untuk stimulus responnya. Tapi untuk teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sudah terbukti ya, tidak bisa dikontrol ya. Kenapa? Karena yang bisa mengontrol diri kita hanya Kita sendiri. ketika mau dikasih tanpa harus dibujuk atau apapun pasti kasihkan. Ketika kita mau ngasih diri kita, kalau udah dipaksa gimana dia nggak mau ngasih memang nggak akan dikasih. Ya lanjut, pemaksaan ada pada saat tunjukkan gagal. Ya ketika kita dipaksa, ketika ada pemaksaan, kalau memang bujukannya ketika tidak bisa, ya udah kayak paham, dipaksa itu berarti menggunakan teori stimulus respon. Tapi kalau teori kontrolnya berkolaborasi ya, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi jangan dipaksa, tapi kita pilihan dulu ajukan tawaran-tawaran seperti contohnya tadi Pak Am bisa menawarkan ke Pak Amri, boleh saya beli atau apa? Kalau dibeli mungkin bisa dikasihkan ya. Berapa harga? Pertanyaannya begini, apa yang membuat seseorang itu mampu mengambil keputusan berdasarkan apa seseorang itu? Kalau lihat teori simulasi dan Ya, nanti dibahas. kontrol, ya apa yang membuat seseorang itu mengambil keputusan? Nanti ya kita akan bahas nanti. Siang. Jadi nanti ada motivasi ya antara hukuman, penghargaan dan nanti dan sebagainya. Oke, yang terakhir model berpikir menang kalah. Ini untuk stimulus respon. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi untuk teori kontrol
tidak ya modelnya berpikir menang-menang ya, walaupun sebenarnya mereka itu ada yang kalah, tapi mereka itu dimotivasi supaya menangnya itu seolah-olah tertunda ya. Jadi kekalahan itu menang yang tertunda. Jadi mereka itu semangat, tidak malah hilang semangat. Dan kita lanjut ke disiplin positif ya. Untuk disiplin positif ini dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan karena ada paksaan. Kamu harus disiplin, kamu harus masuk, kamu harus tepat waktu dan sebagainya. Jadi itu menurut paradigma lama. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sodokan, ancaman maupun hukuman. Ya, ketika kita anak itu kita disiplinkan dengan paksaan, maka anak itu melaksanakannya juga tidak nyaman. Tetapi kita kalau membangkitkan kesadarannya itu disiplinnya dibangkitkan dulu dengan kesadarannya dulu ya, kesadaran anaknya maksudnya muridnya ya. Jadi anak tersebut atau murid tersebut dengan sendirinya akan mematuhi atau disiplin mematuhi peraturan yang ada di sekolah ya. Dan tanpa harus ada sogokan ataupun diancam ya. Betul. Menurut Bapak Ibu seperti apa disiplin itu? Ada yang mau berpendapat? Ya. Silakan Pak Karman. Menurut saya disiplin itu mentaati peraturan. Ya betul. Ya jangan dilakukan. Ada yang lain? Bentuknya atau contohnya dalam keseharian kita lihat anak itu harus disiplin. Jadi perilaku seperti apa sih? Bisa dicontohkan mungkin? Bu Devi, ya silakan. Datang sebelum waktu. Ya betul. Tepuk tangan buat Bu Devi. Sekali tepat waktu ya. Ada lagi? Satu orang lagi? Mana? Bapak atau ibunya? Menurut Bapak Ibu disiplin itu apa sih? Ya datang tepat waktu, pakai seragam yang lengkap ya, atribut lengkap, ya rapi, ya rambut dari mulai rambut sampai ujung kaki ya, semuanya rapi, itu berarti kita anggap disiplin ya. Dan mengikuti pelajaran di kelas dengan tidak maksudnya sopan dan menghargai atau menghormati baik guru dan temannya. Oke lanjut, nah ini contohnya yang tadi disebutkan. Datang tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, tidak terlambat, selalu mengikuti upacara bendera, ini contohnya saja ya. Dan lanjut untuk yang tadi kita bahas itu berhubungan dengan dasar. Jadi seseorang itu punya akan melakukan sesuatu dengan ada tujuan bahwa sesuatu itu mereka butuhkan ya. Tentunya kita pengen makan, tentunya kita pasti kalau nggak beli ya bahayanya bisa nyuri ya. Menurut Dr. William Glasser dalam teori choice teorinya, jadi ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan dasar diterima, yang ketiga yaitu penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir yang kelima itu kesenangan. Ya, ini bisa digambarkan seperti ini. Dan untuk
psikologis ya, dari mungkin makanan, sandang, pangan dan papan. Itu berarti masuk ke berapa? Bertahan hidup. Oke. Yang kedua tadi ada kasih sayang dan rasa diterima, bisa masuk ke rasa aman ya, keamanan, keteraturan, kestabilan dan nyaman lah, dia tentram. Jadi anak itu ketika belajar tidak tidak risih atau tidak ada kecemasan, takut dimarahi atau sebagainya ya. Dan ketiga itu rasa penguasaan, ini bentuknya mungkin sosial ya. Jadi penguasaan maksudnya ketika ada relasi keluarga dan sebagainya, kita bisa, contohnya kita sebagai guru mungkin bisa menguasai kelas dan ketika pembelajaran. Dan selanjutnya yang keempat itu kebebasan. Kebebasan di sini bisa masuk ke mana? Ya, kebebasan bisa kita bebas mengembangkan diri, bebas bebas melakukan aktualisasi diri ya, lebih ke aktualisasi diri. Dan untuk yang kelima kesenangan, ya kesenangan bisa masuk ke psikologi masuk, kesamaan masuk, juga masuk ya, dan penghargaan juga masuk ya, karena rasa dihargai dan dihormati. Oke. Nah ini tadi ya motivasi yang Hendra lakukan. Jadi seseorang itu berperilaku atas motivasi yang ada dalam dirinya. Motivasi itu berhubungan dengan kebutuhan yang ada di dalam dirinya. Kebutuhan apa yang belum dia penuhi dan ingin dipenuhi, ya mereka akan berperilaku seperti itu yang sesuai dengan yang mereka percaya atau mereka yakini, gitu ya. Ya ini motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi satu, bisa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah seperti anak ya, murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsi ya, dan motivasi yang datang dari luar. Jadi seolah-olah motivasinya itu terpaksa, ada keterpaksaan ya. Jadi timbulnya tidak nyaman anak tersebut untuk melakukan disiplin tadi. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ya, ini murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan juga motivasi ekstrinsi, tapi lebih baik lah dari nomor pertama. Dan yang nomor terakhir itu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini udah berarti motivasinya udah dari dalam dirinya mereka sendiri. Yang murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi kita ini bertujuan untuk yang menjalankan anak murid kita bisa menjalankan disiplin itu sesuai dengan kesadaran mereka sendiri, yang sesuai dengan keinginan yang kita yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Bukan yang nomor satu, apalagi yang nomor dua juga tidak ya. Jadi selanjutnya, nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Gagal di sini maksudnya ya kurang membangkitkan motivasi diri pada muridnya ya. Kalau seperti hukuman dan penghargaan, bedanya kalau hukuman dia itu menyakitkan ya, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Kalau penghargaan tidak efektif untuk jangka panjang, kalau jangka pendek memang efektif. Jadi merusak hubungan. Ada mungkin yang dapat dia bisa bahagia atau nyaman, tapi kalau yang tidak dapat mungkin bisa iri ya, menimbulkan sifat iri pada temannya.
Ya, dan yang ketiga itu mematikan kreativitas. Ya, kreativitasnya karena terpaksa ya, karena untuk mengajar penghargaan tadi imbalan. Dan yang selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Ya, jadi anak hanya mengejar ranking penilaian secara angka saja. Ya. Dan yang terakhir itu merampas hak menghargai dirinya. Jadi seolah-olah mungkin ini tidak kurang membangkitkan kreativitas yang ada dalam dirinya. Yang selanjutnya itu berbeda dengan ini ya, konsekuensi dan restitusi. Kenapa disebut konsep disiplin dengan identitas sukses? Karena konsekuensi ini penguatannya jangka pendek walaupun masih bisa diterima dan memang ya lemah lembut kalau saya, jadi nggak terlalu yang berbeda dengan yang dua tadinya. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang restitusi ini yang diharapkan murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain, sesuai kontrol, dirinya memegang kontrol, murid semangat memperbaiki. Jadi datangnya dari prinsip, kalau tadi yang frekuensi ini datangnya dari ekstrinsik. Kenapa jangka pendek itu? Dan yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan pendekatan restitusi ya. Ini yang kita harapkan seperti ini ya. Bapak Ibu nanti ke depannya sesuai dengan yang jadi sebuah cara ya, restitusi itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi sendiri yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut dosen di tahun 2004. Ciri-ciri restitusi: satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Dan yang selanjutnya itu menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi berhubungan dengan lima dasar. Yang ini perbedaannya: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut, contohnya ini hormat benderanya selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Ya, karena hukuman ini seolah ya paksaan juga, membuat murid tidak nyaman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Dan guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan hukuman. Jadi posisi kontrol restitusi itu ada 5 ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Untuk penghukum biasanya kita ini masuk hukum atau tidak, ini dari kata-katanya kita bisa ketahui ya. Kalau seorang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, dan bisa kata-kata ya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Contohnya kata-katanya itu patuhi aturan saya atau awas. Ada ancaman ya. Kalau menghukum itu, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Dan
senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia sendiri. Dan yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, yang membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ya, kata-katanya biasanya seperti ini: ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Yang ketiga itu di posisi teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, ya. Contohnya ini kata-katanya: ayo ingat tidak bantuan bapak. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, semoga hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa atau berkata, saya